warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Subahal khair anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Al-Islamiyah kelas 10 IPA, IPS dan Agama. Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran meskipun secara daring. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Kita masih membahas yang terkait dengan masalah air untuk bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu. Halaman 3 di bawah kitab Taharah. Tsummal miyahu nuli utawi pira-pira banyu. Iku ala arba'ati aksamin, terbagi ing atase papat pira-pira bagian. Kemudian macam-macamnya air yang 7 di atas itu kita klasifikasikan lagi, kita golongkan menjadi 4 bagian. Tahirun, suci yaiku banyu kang suci. Mutahhirun, tur bisa nyucikaken liyane. Ghairu makruhin, kang ora makruh digunakake. Wa huwa lan utawi tahirun mutahhirun ghairu makruhin iku alma'u, banyu almutlaku kang mutlak. Yang pertama dari 4 macam pembagian ini, yang pertama adalah kategorinya tahirun mutahhirun ghairu makruhin, air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh dipergunakan. Itu yang disebut dengan air mutlak. Artinya air ini suci, juga bisa digunakan untuk bersuci atau mensucikan benda yang terkena najis, dan penggunaannya tidak makruh. Air mutlak atau disebut juga air murni. Kalaupun itu berwujud air sungai, masih murni, itu adalah air sungai, belum tercampur dengan benda-benda yang lain, benda yang suci. Jadi siapapun katakan masih dikatakan air murni. Air sumberan ya masih murni. Beda lagi kalau sudah dikasih sabun cuci, berarti itu bukan air murni tapi air cuci, air untuk menyuci baju. Atau air itu diberi sirup, misalkan air aqua 1 botol, kemudian diberi sirup, itu sudah bukan air murni tapi air sirup. Yang kedua, watahirun, lan banyu kang suci mutahhirun, tur bisa nyucikaken liyane tapi makruhun, kang makruh digunakaken. Air yang suci lagi mensucikan tapi makruh dipergunakan. Air apa itu? Wahwalan utawi tahirun mutahhirun iku alma'u, banyu almusyammasu kang den panasake srengenge, air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Air ini ditempatkan di bejana atau tempat yang bisa menimbulkan madarat, merugikan. Misalkan ditempatkan di tempat yang besi, tapi ini membahayakan untuk kesehatan kulit. Ya, mungkin ada karatnya atau gimana. Ini ketika masih panas tidak boleh, makruh dipergunakan. Kalau sudah panasnya hilang, sudah dingin, maka kembali ya boleh dipergunakan, tidak makruh.
Yang ketiga, wa tahirunan banyu kang suci, ghairu mutahirin kang ora bisa nyucikaken li ghairihi maring liyane tahirun ghairu mutahirin. Air suci yang tidak bisa mensucikan yang lainnya. Apa itu? Ada dua. Satu, wa huwa lan utawi tahirun ghairu mutahirin li ghairihi iku alma'u banyu almusta'malu kang wis den gunakaken sesuci, almusta'malu kang wis digunakake bersuci. Yang pertama adalah air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, seperti basuhan wudhu. Misalkan ketika musim kemarau seperti ini, ketika wudhu, karena air itu sangat terbatas, ketika wudhu di bawah tempat wudhu itu kita kasih ada mangkok atau bejak atau timba, ember. Jadi basuhan muka ini ditampung di sebuah ember, basuhan tangan tampung. Ini hukumnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi atau mensucikan benda yang terkena najis, untuk kora-kora, untuk nopo, mencuci. Ini statusnya mustakmal ya. Atau juga termasuk mustakmal itu zaman ketika wudhu, ketika membasuh muka, biar air yang sudah mengenai muka kemudian jatuh ini, tetesan air wudhu ini namanya mustakmal. Biasanya kita ketika membasuh muka, sunnahnya kan 3 kali. Basuhan yang pertama biar tes ini ngambil air, tapi ngambilnya dekat dengan ini tetesan air dari muka. Cauan kedua ini ketetesan, ini jadi mustakmal semua, digunakan untuk membasuh muka ya, tidak sah ya, karena ini airnya statusnya mustakmal. Jadi ketika mengambil air wudhu itu hati-hati untuk basuhan kedua ketiganya, jangan sampai cakupan yang kedua ketiga itu kejatuhan air dari basuhan yang pertama. Wal mutaghayyiru, yang kedua, air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain atau tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci adalah wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah dari sifat-sifatnya air, berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, rasanya. Berubahnya karena apa? Bima sebab perkara khalatahu kang nyampuri apa mahu ing mutaghayyir, bayane minat tahirati nyatane pira-pira perkara kang suci. Ada sebuah mangkok yang berisi air murni, air mutlak, katakanlah ya, air rigen satimbo. Kemudian kemasukan benda yang suci. Contohnya apa? Misalkan kita masuki garam setengah kotak, plung. Ketika masukkan benda suci, misalkan garam ini, maka air 1 timba ini asalnya suci, mensucikan, bisa digunakan untuk menyuci benda yang terkena najis atau digunakan untuk wudhu. Asalnya bisa, tapi karena tercampur kemasukan benda suci yang masuk ke dalamnya sehingga merubah sifat-sifatnya air, maka air 1 timba ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Digunakan untuk masak boleh, tapi digunakan untuk wudhu, dipelocor, karena sudah kecampuran dengan garam, maka hukumnya tidak boleh atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat, wama unlan banyu najisun kang najis. Yang keempat adalah air yang najis. Apa air najis ini? Air najis itu asalnya adalah air yang suci, menjadi najis karena kemasukan benda yang najis, dan airnya jumlahnya kurang dari 2 pola. Air 1 timba, 1 ember misalkan. Dan saya ketika kencing sambil berdiri di kamar mandi yang sempit, tidak ada bakmi tapi pakai ember atau timba, kencing berdiri, pasti niki kencingnya nyiprat masuk ke timbo niki.
maka air satu timba asalnya suci, maka masukkan atau kecipratan air kencing menjadi najis. Ini digunakan untuk bersuci, cewek mboten saged, ini hukumnya najis. Wa huwa lan utawi ma'un najisun iku alladzi banyu halat kang melbu, halat kang melbu fihi ing dalem alladzi apa najasatun perkara kang najis, apa najasatun perkara kang najis. Wa huwa lan utawi banyu, wa huwa lan utawi ma'un iku dunal kullataini kurang saking rongkolah, au kana utawa on apa mak iku kullataini ana rongkolah, tetapi fataghayyara mongko nuli berubah apa mak. Ya. Jadi saya katakan air yang najis adalah air asalnya ada air yang suci, jumlahnya kurang dari 2 kolah, kemasukan najis, maka air yang jumlahnya kurang 2 kolah ini seketika menjadi najis. Berubah atau tidak najis kalau airnya kurang dari 2 kolah. Bagaimana kalau airnya lebih dari 2 kolah? Misalkan bak mandi itu ukurannya 1,5, bak mandinya 1 meter kali lebarnya 60 cm, dalamnya 1 meter. Ini lebih dari 2 kolah. Kalau kemasukan najis bagaimana? Dilihat dulu. Ya. Kalau air 1 bak mandi ini yang jumlahnya lebih dari 2 kolah, ketika kemasukan najis kemudian berubah salah satu sifatnya, maka air 1 bak mandi ini hukumnya najis. Namun jika tidak berubah, hukumnya tetap suci. Misalkan bak mandi sampean itu kemasukan tikus kejebur, yor, tikus kan najis, mati bisa, mati menjadi bangkai. Kalau bak mandinya itu jelas lebih dari 2 kolah, ya ukurannya tadi 1 meter kali 60 kali dalamnya 1 meter. Ini kalau terjadi perubahan salah satu sifatnya karena ada bangkai tikus, maka air 1 bak mandi ini kan najis semuanya. Tapi kalau masih baru jatuh kemudian belum sampai mati, terus tidak ada perubahan di air 1 bak mandi ini, maka air 1 bak mandi ini tetap suci, tidak menjadi najis. Lantas ukuran 2 kolah niku berapa? Wal kullatanilan utawi rongkolah 2 kolah iku khamsumi'ati ritrin 500 kati, 500 takaran air. Kati ini takarannya namanya ritlin, ya, atau dimaknani kati. Ini adalah takaran yang berlaku di negara Baghdad. Baghdad itu negara Irak, negaranya Saddam Hussein. Baghdadiyin kang bangsa negara Baghdad. Kenapa kok takaran-takaran yang ada di dalam pembahasan fikih ini berasal standarnya dari negara Baghdad? Ya karena ulama fikih itu banyak yang berasal dari Baghdad. Takriban kelawan kira-kirane fil asahi ing dalam menurut kaul kang paling sahih, kaul yang paling benar itu 500 kali. Kalau kita konversikan ke takaran yang berlaku di negara kita, 500 kati atau 2 kolah itu sama dengan berapa liter? Sebagian ulama berpendapat 2 kolah niku adalah kurang lebih 174,500 sekian liter. Jadi 174 liter lebih sedikit. Ada pendapat 176 liter lebih sedikit. Niku jumlah pas 2 kolah, atau ukuran bak mandi itu 60 cm kubik kali 60 kali 60. Jadi bak mandi ukurannya 60 kali 60 kali 60 niku airnya pas 2 kolah. Jadi ketika diambil 1 gayung maka tidak ada 2 kolah seperti bak mandi yang umum di
di tempat-tempat keramaian, di terminal atau di perumahan itu ukurannya pas 60 60 60 ya. Itu ngepres. Jadi kalau diambil satu gayung sudah kurang dari 2 kolam. Bagaimana supaya bisa digunakan untuk berwudu? Ya kerannya dibuka sampai airnya itu melober terus dicedok. Ya, atau kerannya dibiarkan buka, ini kita ambilkan mboten apa asalkan air ini tidak berkurang dari ukurannya itu. Ya. Ini anak-anak pembahasan di dalam kitab Thaharah. Di awal pembahasan kitab Thaharah membahas tentang air. Selanjutnya faslun wa juludul maitah. Faslun utawi iki iku fasal ing dalam nerangake pira-pira kulite bangkai, kulit hewan yang menjadi bangkai. Wa juludul maitati, lan utawi pira-pira kulite bangkai hewan. Wa juludul maitati, lan utawi pira-pira kulite bangkai hewan iku tadhuru bisa suci apa juludul maitah. Bisane suci bid dibagi kelawan disamak. Bid dibagi kelawan disamak. Anak-anakku sekalian, hewan yang mati bukan karena disembelih, sembelihan yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka hewan ini hukumnya statusnya menjadi bangkai. Ini hewan yang saya maksud adalah hewan yang suci dan halal dimakan. Misalkan kambing ya, mati ketabrak mobil. Karena matinya ini bukan karena disembelih, tapi karena ketabrak mobil, maka kambing ini statusnya menjadi bangkai. Kalau bangkai maka hukumnya haram dimakan. Apa yang bisa diambil atau yang bisa dimanfaatkan dari kambing ini? Yang bisa diambil manfaatnya dari kambing yang mati karena ketabrak mobil ini hanya kulitnya saja. Yang lainnya statusnya bangkai, statusnya najis, haram. Bagaimana supaya kulit ini bisa menjadi suci? Bisa dimanfaatkan dan menjadi suci dengan cara disamak. Jadi dibersih kulitnya itu, di hewan ini dikuliti, diambil kulitnya kemudian diproses ya di tukang pengolahan kulit atau lulang kambing atau sapi itu ya, sampai kulit ini bisa diambil manfaat, bisa untuk apa, terbang atau jadi nanti diproses jadi dompet dan sebagainya. Itu kan disamak dulu, istilahnya disamak ya. Apakah ini berlaku untuk seluruh hewan? Ada yang dikecualikan. Nopo illa jildal kalbi, kejaba kulite asu, wal khinziri lan celeng, kecuali kulit dari anjing dan babi. Maaf, umpama ini disembelih pun karena status hukumnya anjing dan babi itu adalah mutlak najis, najisnya mughalladhah, haram ya, dimakan haram. Yang lainnya pun juga haram kecuali dalam keadaan terpaksa. Ini kono nih ya, pembahasan yang lainnya. Ini meskipun anjing atau babi disembelih tetap tidak bisa dimanfaatkan satupun bagian dari ya, dari badannya, termasuk kulitnya, tidak bisa. Karena apa? Status mughalladhahnya. Termasuk juga anak atau anak dari keduanya, anjing dan babi, atau anjing dengan hewan yang suci, anjing sama kambing, kemudian punya anak ya. Anaknya ini hukumnya bagaimana? Hukumnya mengikuti
induk yang najisnya. Wa malan hewan tawallada kang lahir utawa kang metu apa mamin huma saking alkal bawal khinzir, anak dari atau peranakan dari keduanya anjing dan babi, atau au min ahadim utawa saking salah siji alkal bawal khinzir, anjing dengan kambing, babi dengan sapi misalnya, perpaduan, kemudian punya anak. Anaknya ini bagaimana? Maka hukumnya mengikuti induk yang najis. Termasuk tulangnya, hati-hati anak-anak ketika beli aksesoris di daerah yang mungkin di situ ya, banyak non muslimnya dan banyak yang mengkonsumsi babi, anjing ya, tahulah di mana itu. Kadang-kadang aksesoris tempat wisata tersebut berasal dari tulang. Tulang apa itu? Ya bisa jadi tulang aksesoris, jadi tulang dari tulang itu ya berasal dari hewan yang najis. Tetap nggak bisa meskipun sama cuci tulang itu, misalkan tulang dari anjing atau babi, jadi aksesoris, gantungan kunci dari jadi kalung, itu tetap najis semua. Lalu wa adzmu maitati lan utawi balunge bangkai hewan yang mati ya, menjadi bangkai. Ini pun tulangnya pun juga najis. Ya, bukan, ya, kalau kulitnya tadi bisa menjadi suci kalau disama. Bagaimana yang lainnya? Tulangnya atau bulunya, dagingnya jelas haram. Tulangnya, ya, daging kalau tulang itu kan bisa dicucikan, ya, dicuci bisa disuci. Tapi karena statusnya matinya itu adalah bukan karena disembelih, karena ketabrak mobil. Bagaimana tulangnya kambing ini atau bulunya, eman-eman ya, untuk atau bulu wol. Wa sya'ruha lan bulune maitah atau rambutnya maitah iku najisun najis, sama halnya dengan dagingnya najis, tidak bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan hanya satu, yaitu kulitnya tadi. Itu kalau bangkai hewan. Sebagaimana kita sebagai manusia, illal adamiyah, kecuali atau kejaba balung lan rambute anak Adam. Illal adamiyah, kejaba balung lan rambute anak Adam. Artinya manusia yang meninggal, mungkin dia termasuk disebut maitah atau mayitah. Okay. Maitah, bangkai. Bagaimana kalau manusia jelas meninggalnya kan karena bukan, ya tidak boleh disembelih seperti hewan ya. Itu artinya bagaimana bangkai, tapi bangkai yang suci ya. Tulangnya, rambutnya bukan kok berarti suci itu boleh dimakan, boten ya. Ini ya statusnya beda dengan hewan yang berkaki empat. Berkaki empat najis, haram. Tapi kalau manusia bagaimana? Ya tetap dimuliakan ya sebagai manusia. Kemudian kalau ini kan muslim ya, dimandikan dulu, jadi disucikan, kemudian dikafani, disolati, baru dimakamkan. Jadi status badannya bagaimana? Tidak najis, suci, berbeda dengan hewan. Artinya manusia ya diberlakukan sebagai manusia, tidak disamakan dengan hewan yang berkaki empat ya. Illal adamiyah wallahu a'lamu bishawab. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau permasalahan, silahkan bisa japri ke
HP saya, WA saya ya 0812 66 777 555. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.